Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat Ngeteh Anget. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya serta nikmat sehatnya sehingga kita melaksanakan puasa hari ini dalam keadaan semangat yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini podcast Ngeteh Anget kembali hadir menggali hikmah bersama Ngeteh Anget podcast spesial Ramadan. Dan hari ini alhamdulillah sudah kami hadirkan guru agama dari SMK Negeri Kaligondang, dan juga beliau juga sebagai ketua FKDT atau Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dari Kabupaten Purbalingga, dan juga kepala SMK Darul Abror Bukateja. Banyak banget nih jabatannya, luar biasa. Beliau siapa? Mari kita sambut dan kita undang langsung beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bernama Ustadz atau Bapak Mahful Hidayat MPD. Seperti tadi yang kita bicarakan, kita sampaikan bahwasanya beliau adalah guru agama di SMK Negeri 1 Kaligondang dan juga kepala sekolah di SMK Darul Abror Bukateja, dan juga ketua FKDT Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Purbalingga. Dan hari ini beliau akan menyampaikan tentang perkaya ilmu, perbanyak rezeki dengan banyak mengaji di bulan Ramadan. Terima kasih Ustadz atas sediaan waktunya bersama kami di Ngeteh Anget Podcast. Dan langsung saja kita dengarkan tausiah beliau. Perkaya ilmu, perbanyak rezeki dengan banyak mengaji di bulan suci Ramadan. Kami haturkan sepenuhnya kepada Ustadz Mahful Hidayat MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan yang berbahagia, sebagai insan yang beriman, mari kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap diberikan nikmat iman Islam, sehat dan juga sempat. Sholawat serta salamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini saya mengambil tema perkarya ilmu, perbanyak rezeki dengan banyak mengaji. Berbicara terkait dengan mengaji. Mengaji itu identik dengan belajar ilmu. Kalau dalam istilah hadis itu tolabul ilmi atau menuntut ilmu, mencari ilmu. Mencari ilmu ini bagi seseorang adalah suatu hal yang sangat mulia. Dan mencari ilmu ini khususnya di bulan Ramadan ini semangatnya bagi kaum muslimin itu adalah sangat tinggi, karena di mana-mana, di musola, di masjid, di setiap waktu banyak sekali orang-orang yang mengikuti pengajian-pengajian, mau belajar ngaji. Maka dari itu mari kita simak materi pada kesempatan kali ini, sehingga nanti kita akan menjadi orang-orang yang bisa selamat dunia dan akhirat.
Amin. Dalam Al-Qur'an disebutkan, Quran surat Az-Zumar ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, potongan ayatnya, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini sangat menggelitik bagi kita untuk bagaimana kita berpikir. Kita contohkan, apakah sama antara pegawai yang memiliki ilmu pengetahuan dengan yang tidak? Begitu juga para pedagang yang berilmu dengan pedagang yang tidak berilmu, apakah sama? Karyawan juga, apakah karyawan yang berilmu sama yang tidak berilmu itu apakah sama? Jelas tentunya beda. Begitu juga sebagai siswa, sebagai mahasiswa, tentunya ini adalah untuk menggugah kita bahwa manusia itu sangat ditentukan daripada ilmunya. Dalam ayat ini sudah disampaikan, apakah sama antara orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kedudukan orang yang berilmu ini juga disebutkan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, disebutkan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan diangkat beberapa derajat. Jadi melihat ayat ini, orang akan diangkat derajatnya itu ada dua syaratnya, yaitu adalah beriman dan juga berilmu. Kalau kepengin derajatnya diangkat, maka adalah dia harus beriman dan juga berilmu. Inilah pentingnya seseorang mau mengaji menjadi tahu. Dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, disebutkan bahwa kita hidup di dunia ini tidak boleh sampai terlena. Karena apa? Di dunia ini tempatnya adalah terlaknat. Dalam sebuah hadis disebutkan, ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa alimun au muta'allimun. Jadi ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat, begitu juga isinya terlaknat, kecuali zikrullah, yaitu ingat kepada Allah atau zikir kepada Allah, wa mawalah, dan juga ketaatan kepadanya. Selanjutnya yang tidak terlaknat adalah wa alimun au muta'allimun. Jadi kalau kita hidup di dunia ini agar tidak termasuk yang terlaknat, yaitu adalah yang pertama, yaitu adalah kita mau belajar dulu atau mengaji. Karena dengan mengaji itu kita akan menjadi alim, menjadi tahu, menjadi berilmu. Setelah itu baru kita bisa taat kepada Allah, kita bisa berzikir kepada Allah. Jadi kalau dalam hadis ini, yaitu yang pertama adalah zikrullah, yang kedua adalah alim atau muta'alimun. Cuman urutan yang paling bawah adalah kita mau mengaji dulu, kita mau belajar dulu, baru kita menjadi orang yang berilmu, baru kita bisa bertaat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya sebagai generasi muda, dalam hal mengaji ini juga sangat penting. Karena apa? Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, riwayat Anas bin Malik, yaitu penuntut ilmu itu statusnya menjadi mujahid atau pembela agamanya Allah. Yaitu hadisnya yang berbunyi, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar
untuk mencari ilmu, maka dia berada di jannah Allah sampai dia kembali. Jadi inilah mujahid-mujahid sekarang, yaitu tidak usah berperang lah, cukup kita belajar ilmu, insya Allah pahalanya sama membandingi dengan kita sedang berjuang di jalan Allah. Selanjutnya ini terkait dengan posisi atau keutamaan dan juga kedudukan orang yang berilmu, yaitu hadis riwayat dari Muawiyah, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki dia baik, maka Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Jadi orang yang mau mengaji ini sebetulnya Allah sedang memberikan jalan kebaikan untuk dirinya. Jadi bagi orang yang mau mengaji, tidak usah diragukan lagi bahwa Allah sedang menjadikan dia menjadi orang-orang yang baik. Ini senada juga dalam sebuah hadis Nabi riwayat Muslim yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu identik dengan kebaikan. Maka ketika Allah mudahkan dia dalam menuju surga, maka Allah akan menjadikan dia permudah juga jalan untuk meniti ilmu atau mencari ilmu. Selanjutnya, orang yang belajar atau mengaji ini juga mempunyai banyak sekali keutamaan atau keistimewaan. Hudura majalisil ilmi afdalu min sholati alfi raka'atin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazah. Jadi mendatangi majelis ilmu itu keutamaannya lebih utama daripada 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat. Bayangkan di bulan Ramadan ini, kalau kita mengikuti sholat tarawih yang sama witir 23 rakaat, bacaan imamnya itu panjang-panjang, ada yang ngerasa gerundel, kok lama sekali gitu loh. Nah, padahal pahalanya orang yang mau mengaji menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Banyak sekali ini. Maka jangan bosan-bosan untuk kita selalu mencari ilmu. Keutamaan yang kedua yaitu akan diberi pahala seperti menengok, menjenguk 1000 orang yang sedang sakit. Bayangkan, kalau menengok 1000 orang sakit, berapa banyak pahalanya. Karena apa? Kadang di tengah-tengah kesibukan kita, kalau sehari menengok orang sakit 2 saja sudah kelihatannya sudah banyak ini. Apalagi ini kalau menengok sampai 1000 orang sakit. Dan keutamaan yang ketiga yaitu seperti keutamanya menghadiri atau menyaksikan 1000 jenazah. Ini yang tentunya mendoakan 1000 jenazah ini. Tentunya sangat mulia. Dan yang terakhir yaitu kita dalam meniti kehidupan dunia ini perlu sekali yang namanya ilmu. Dalam sebuah hadis disebutkan, man aroda dunya fa alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunianya itu bahagia, maka harus dengan ilmu. Begitu juga barang siapa yang ingin menghendaki kehidupan akhiratnya baik, maka juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan akhiratnya baik, maka juga dengan ilmu. Maka ilmu ini sangat penting, sangat bagus untuk bagaimana seorang itu bisa selamat hidup di dunia dan akhirat. Yang tentunya kalau dikaitkan dengan rizki, yang namanya hidup yang baik itu juga adalah rizki yang tanpa batas, rizki yang lebih banyak, rizki yang lebih utama daripada rizki hanya sekedar uang, hanya sekedar materi.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sakhiri wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Mantap Ya, sama-sama. Semoga nanti kita bisa perkaya ilmu nih dari Ustadz Mahful Hidayat. Ya. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan nih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Oh iya. Pertanyaannya yang pertama adalah, jelaskan bagaimana caranya kita supaya berhasil dalam menuntut ilmu. Oh iya ini. Jadi menuntut ilmu itu kan memang sebuah perjuangan untuk kita memahami sebuah sesuatu. Jadi kalau menurut saya, cara agar orang itu bisa berhasil dalam menuntut ilmu, mengaji atau belajar apapun, yang pertama itu adalah harus sungguh-sungguh. Karena apa? Belajar itu butuh keseriusan. Serius, maka harus dengan sungguh-sungguh. Karena ada makalah mengatakan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan tahu atau dia akan menemukan apa yang ia inginkan, atau akan menemukan. Yang kedua, setelah bersungguh-sungguh itu atur waktu ini belajar harus jelas ini. Atur waktunya, manajemen waktu harus baik. Karena apa? Ketika kita sudah sungguh-sungguh tapi dalam memanage waktu, efektivitas waktu tidak terjaga, maka nanti menjadi kacau ini. Karena apa? Sekarang Masya Allah dengan adanya alat komunikasi, seseorang itu kadang sudah disibukkan dengan banyak hal. Nah, maka ini harus diatur. Yang ketiga, caranya adalah setelah kita tahu nih ilmu yang kita dapat, walaupun dari sedikit-sedikit itu, ya diamalkan. Jangan hanya belajar saja tapi tidak mau diamalkan. Lah ini yang repot ini. Sudah tahu tetapi tidak mau diamalkan. Nanti ilmunya bisa hilang ini. Tapi ketika diamalkan, ya atau jargoni itu, atau diamalkan itu akan menjadi tetap. Yang keempat tentunya ketika orang sudah bersungguh-sungguh mengatur waktu, terus mulai mengamalkan, tentunya mulai meningkatkan keimanan gitu. Jangan sampai hanya tahu saja, diamalkan, tetapi keimanannya itu harus meningkat. Menurut saya ada 4 itu yang harus kita perhatikan ketika seseorang itu berhasil dalam menuntut ilmu gitu. Di kitab Allah juga ada tuh kayaknya ya. Alala tanalul ila bisitatin umbika di Madin kan ada ya? Ada ya. Itu juga ada ya. Boleh. Salah satu ada yang disampaikan oleh Ustadz, dukain wa hirsin wa stibarin wa bulhotin wa irsati ustadi ya. Waktu zaman juga ada. Nah. Jadi ingat pelajaran pastinya dulu. Ya, itu termasuk ya. Itu juga penting itu. Cuman kalau menurut saya yang sekarang itu lebih bagus ke sungguh-sungguh dulu itu. Karena apa? Banyak orang yang kepengin bisa tetapi kurang bersungguh-sungguh atau perjuangannya itu kurang. Itu menurut saya yang utama adalah sekarang harus betul-betul niat, iktikat yang baik, itu yang utama sekali sekarang. Baik, itu mantap, ya. Ustaz, luar biasa. Baik, lanjut pertanyaan kedua Ustaz, pemirsa hangat. Yang kedua adalah, mengapa kita wajib mempelajari ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu yang berhubungan dengan dunia, misalkan ilmu umum lah misalkan. Iya. Jadi memang ilmu ini kedudukannya kan sangat strategis dalam kehidupan seseorang itu ya. Jadi maka di dalam sendi-sendi kehidupan kita itu kayaknya tidak bisa lepas dari ilmu. Semuanya, baik yang menjadi petani, menjadi guru, apalagi itu ya, menjadi tukang becak pun itu juga butuh ilmu. Pokoknya semuanya, termasuk mungkin pengemis pun itu juga pasti dia punya pengalaman atau ilmu atau cara itu. Maka ilmu ini sangat penting untuk kita pelajari. Tadi sudah saya sampaikan, hadis riwayat Ahmad menyebutkan man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Jadi orang hidup di dunia ini kan pasti kepengin sukses, kepengin bahagia ya. Cuman itu tadi, bahagia di dunia ini juga butuh dengan ilmu, apapun profesinya, apapun kedudukannya. Tidak ada yang tidak pakai ilmu, pasti semuanya pakai ilmu. Tadi cara ilmu agar dia dapat adalah dengan sungguh-sungguh. Begitu juga orang yang kepengin akhiratnya bahagia nih, maka juga butuh dengan ilmu. Begitu juga yang kita harapkan, tentunya kita kepengin selamat dunia dan akhirat. Ini juga butuh dengan
ilmu sesuai dengan hadis Nabi tadi. Jadi memang ilmu ini sangat penting ini. Jadi kalau kepengen sukses ya harus dengan ilmu semuanya. Cuman ilmu itu memang zaman sekarang itu harus kreatif. Jadi artinya ilmu itu harus diupdate, disesuaikan dengan tantangan zaman sekarang. Tidak bisa ilmu yang zaman dulu dipakai yang sekarang, itu ada kalanya tidak relevan. Jadi harus yang diupdate, disesuaikan dengan seperti sekarang ini. Termasuk kayak dakwah, ini dakwah Islamiyah. Kalau zaman dulu masih manual nih, kalau sekarang harus yang kreatif kayak gitu loh, sehingga nanti lebih bermanfaat untuk yang umum. Menurut saya seperti itu. Mantap, luar biasa. Seperti podcast hari ini ya, terkait dengan ilmu agama, disampaikan melalui YouTube dan sebagainya. Nah itu termasuk kreatif ini, karena apa? Menjadikan orang itu apa namanya ya, memberi kesempatan untuk bisa ngaji. Karena apa? Masya Allah ya, tadi itu waktu itu sangat sekarang itu sudah saking padatnya gitu. Ketika beberapa yang membuat kreatif untuk bisa menjadikan sarana orang yang mau menuntut ilmu, insya Allah itu sangat berkah, sangat manfaat. Apalagi di bulan Ramadan ini, Ustaz. Seperti itu. Ya. Mantap. Ya. Amin. Baik Ustaz, pertanyaan ketiga adalah apa hubungannya antara kaya ilmu dengan banyak rezeki? Oh ya ini. Jadi memang secara umum itu sudah kita ketahui bahwa orang yang punya ilmu itu biasanya mudah dalam mencari rezeki. Kalau rezeki diartikan dari segi materi ini, contohnya uang atau materi yang lain gitu. Jadi tentunya orang yang berilmu ini bisa sebagai senjata untuk mencari rezeki, yang tentunya rezekinya ya rezeki yang baik. Cuman kalau kita lihat bahwa rezeki itu sebetulnya luas ini, Tat. Jadi tidak hanya sekedar apa namanya itu materi atau uang. Jadi kalau kita pahami rezeki itu adalah luas, yaitu anugerah dari Allah, maka kita bisa menjadi tahu ini, Ustaz. Contohnya seperti ini. Jadi kita diberi kesempatan untuk bisa podcast ngeteh anget di bulan suci Ramadan ini sebuah rezeki. Karena apa? Ini adalah anugerah dari Allah, ladang untuk kita bisa berbuat atau beramal. Itu kan rezeki juga. Begitu juga yang lain, Masya Allah, banyak sekali ini. Contohnya saja kita masih diberi umur panjang nih, kesehatan ini, itu juga termasuk rezeki nih. Cuman rezeki ini bisa dipahami, yang umum itu adalah bagi orang-orang yang berilmu. Ketika orang-orang yang tidak berilmu, maka tahunya rezeki ya hanya uang, honor, gaji, atau berupa dapat barang itu yang rezeki itu. Tapi kalau Masya Allah, kalau kita pahami secara luas dengan keilmuan, rezeki itu adalah anugerah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh seperti ini, yang kelihatannya kadang di mata umum itu susah. Sebagai contoh, kita punya orang tua yang sakit-sakitan. Padahal itu kalau dimaknai rezeki itu juga rezeki. Karena apa? Sebagai ladang bagi anaknya untuk bisa merawat orang tuanya. Yang penting merawat orang tuanya itu dengan ikhlas, itu juga menjadi ladang pahala, sama saja dengan ladang rezeki bagi kita. Begitu juga banyak hal ini. Kita sebagai contoh diuji dengan sakit, itu juga termasuk rezeki. Karena apa? Ternyata dengan kita sakit itu sebetulnya kita sedang dihapus dosa-dosanya. Nah, ini kan sebuah rezeki juga. Orang yang mempunyai ilmu itu pasti akan dikasih banyak rezeki. Cuman rezekinya itu tidak harus berupa materi atau rezeki berupa uang seperti itu. Tapi tadi banyak sekali kenikmatan itu adalah termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Ustaz. Luar biasa. Jadi kita pemirsa sangat sudah gamblang, luar biasa. Dengan perbanyak ilmu kita, maka kita akan memiliki banyak rezeki. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita benar-benar bisa memperbanyak ilmu kita, sehingga rezeki kita, nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz
atas kebersamaannya hadir di podcast Ngeteh Anget. Sama-sama. Semoga Ustadz makin sukses, makin Amin. jaya baik Amin. di forum FKDT-nya atau kepala sekolahnya Amin. Amin. ataupun di MGMP-nya. Amin. Semoga mantap semuanya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya. Untuk pemirsa Ngeteh Anget, jangan lupa nonton podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan setiap hari jam 5 sore hanya di channel YouTube Ngeteh Anget Podcast. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe Ngeteh Anget Podcast. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.